Unisma dan Pasca Sarjana Unisma ini memberi ruang kepada Bupati Wali Kota di seluruh Jawa Timur untuk bisa mendapatkan tips pendidikan bagi dinas-dinasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Saudara mahasiswa saya yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kita. Kalau minggu lalu kita membahas pengertian, posisi dan urgensi keuangan daerah di dalam pemerintahan daerah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebelumnya harus saya jelaskan bahwa 90% dari dana APBN itu sebetulnya ditransfer ke daerah, baik langsung ke provinsi dan kabupaten kota maupun lewat kementerian dan lembaga negara. Jadi sesungguhnya keuangan daerah itu sumbernya ya APBN, tetapi hari-hari ini pembangunan itu butuh pembiayaan. Pembangunan butuh jumlah yang tidak terkirakan karena Bupati Wali Kota dan Gubernur itu menginginkan semua rakyatnya sejahtera. Semua bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bidang koperasi, pembinaan generasi muda, UMKM, koperasi, pembangunan di pedesaan, semuanya butuh uang dan tidak pernah cukup. Sehingga kita perlu bagaimana cara pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Nah, kita memiliki beberapa hal. Yang pertama, cara pertama itu ialah mengefektifkan program-program pemerintah dengan anggarannya di daerah. Yang kedua, menggali potensi keuangan daerah, pendapatan daerah, dan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu ialah pendapatan daerah yang diambil dari pajak daerah, retribusi, dan usaha-usaha lain yang sah. Semakin tinggi pendapatannya, maka pemerintah akan memiliki space yang luas untuk membiayai program-program pemerintahnya. Berikut ini masalah yang terjadi biasanya kenapa PAD itu tidak tinggi. Ada 8 ya. Satu, biasanya data wajib pajak tidak akurat. Nah, ini penyakit pemerintah daerah. Data. Ketika data wajib pajak daerah itu update, maka tentu dapat dijamin pendapatan asli daerah itu. 8. Yang kedua, besaran pajak, misalnya pajak PBB, retribusi, BPHTB, Perda maupun Perbub atau Perwali itu tidak diupdate. Misalnya dulu tahun 2000 ada seorang wali kota selesai tahun 2005 tambah 5 tahun 2010. Mulai 2010 sampai 2020 itu tidak ada perkembangan, sehingga membayar pajak dengan besaran yang tahun 2010, padahal harga jualnya atau nilai ekonomisnya sudah 3-4 kali lipat. Yang ketiga, wajib pajak biasanya bandel, tidak patuh. Nah, ini sehingga
Kalau sudah begitu maka kita harus ada treatment, sosialisasi, harus ada mekanisme sehingga pembayar pajak daerah itu bisa optimum. Yang keempat, saya sudah jalan ke Provinsi Jawa Timur ini dan ke berbagai daerah. Biasanya keluhan mereka, saya tidak punya personel Pak, saya tidak punya juru cita, saya tidak punya juru taksir berapa pajaknya, pokoknya kita kurang SDM pemeriksaan pajak. Nah, oleh karena itu pada tataran yang demikian ini maka pemerintah daerah harus berani menyewa orang pihak ketiga, misalnya mahasiswa semester akhir ekonomi, untuk menjadi pencacah dari wajib pajak tertentu. Yang kelima, nah itu sekarang serba online. Pemerintah daerah tidak semuanya online pembayaran pajak. Maka problem yang kelima biasanya teknologi pembayaran pajak kurang canggih. Jadi kalau ada di Malang itu ada 850 penduduk. Kemudian pengusaha hotel restoran ada 200 misalnya. Kemudian kafe-kafe ada ribuan. Kemudian juga ada pajak jual beli tanah, segala macam, tidak nututi. Oleh sebab itu harus ada teknologi yang dipakai sehingga tidak bergantung kepada manusia yang bisa tidur, bisa malas, tapi mesin tidak bisa malas. Perlu teknologi. Semua harus peralatan yang canggih. Kemudian yang keenam, sistem denda yang tidak jalan. Jadi kalau orang nggak bayar pajak, nggak didenda, atau itu menjadi mereka nggak bayar selamanya. Termasuk pengusaha-pengusaha yang kurang baik, dalam tanda petik nakal, itu banyak. Oleh sebab itu harus ada sistem dendanya. Begitu kelihatan 2 tahun. Nah, tapi untuk masyarakat yang rendahan bolehlah diputihkan. Nah, ini di pemerintah Provinsi Jawa Timur ada pemutihan. Juga di kota-kota di Malang, di Batu, di Kediri, di Banyuwangi ada pemutihan agar yang penting datanya masuk. Nanti tahun depan bayar, tapi sebelumnya nggak usah dibayarkan lagi. Yang ke-7, biasanya wajib pajak, terutama wajib pajak industri, pengusaha-pengusaha di kota kabupaten itu tidak mau membayar pajak, maunya nyogok. Jadi kalau dia kewajiban 500 juta, dia cukup nyogok 1 tahun 100 juta, yang 400 di. Nah, itu ekstrimnya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa semua pengusaha jelek, tapi itu merupakan problem dari topik kita pada kuliah daring ini. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan regulasi yang besar. Apa saja yang bisa dipajakin? Nah, ini ada bisa 7 di dalam, bisa 8, bisa 9. Lihat daerahnya. Kalau daerah-daerah pada umumnya misalnya yang paling besar itu pajak bumi bangunan. Semua orang yang mendirikan bangunan, beli tanah, itu harus ada pajaknya. Nah, di Malang kota ini, di Blitar, ya di Sumeneb, Bangkalan, juga daerah-daerah Ngawi, Probolinggo, daerah Banyuwangi, Jember, itu dahsyat potensi untuk pengumpulan pajak daerah ini. Kita nggak salah, misalnya begini, kalau ada rombongan 10 orang dari Surabaya ke Malang, kemudian makan di warung tertentu, makan bakso, maka kalau dia habis 1 juta 10 orang, maka yang 100.000 dititipkan ke Pemda. Nah, ini sering nggak dibayar karena warungnya tidak bayar ke Pemda, oleh karena itu harus online. Selanjutnya hotel dan restoran, kafe, bahkan kafe itu ribuan sekarang di sebuah kota. Tidak ada kota yang tidak ada kafenya, termasuk kafe-kafe yang cuman yang pendapatannya sebulan kurang dari 5 juta atau bahkan kurang dari 10 juta, nggak usah dipajakin. Tapi nyebut bakso presiden itu 1 hari bisa 90 juta 1 hari. Sehingga kalau 90 juta
10%-nya adalah 9 juta. Itu kalau 1 hari, kalau 1 bulan, itu kalau 1 bulan, kalau 1 tahun, itu kalau 1 bakso, kalau 1000 kafe, maka bisa puluhan miliar didapatkan. Ini pentingnya kita belajar manajemen keuangan daerah. Karena teori saya mengatakan bahwa pemimpin tidak bisa apa-apa kalau pembiayaannya itu tidak lancar. Pemerintah daerah sekarang nggak bisa menjagakan pusat karena keterbatasan dari APBN. Ekonomi melemah, misalnya jatah dari APBN itu katakanlah 2.200 triliun. Itu mencapainya pajak itu kemarin di bawah 2.000 triliun, 1.800 triliun, hingga yang 300 triliun itu utang. Artinya kita harus cari sendiri. Saya sering advice pada Bapak Bupati, teman-teman yang sebagian adalah kenal itu gimana caranya, dan kita sudah memberikan Unisma dan Pasca Sarjana Unisma ini memberi ruang kepada bupati wali kota di seluruh Jawa Timur untuk bisa mendapatkan tips pendidikan bagi dinas-dinasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada BPATB, itu ialah biaya ketika orang jual beli rumah, tanah. Kemudian Minerba, pajak penerangan jalan, reklame, BUMD, parkir, pasar, retribusi, dan sebagainya. Inilah tips-tips beberapa hal yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Kita sudah tahu, misalnya Kota Malang tahun 2013 cuma 180 miliar, sekarang sudah 700 miliar. Kabupaten Kediri yang kami juga ikut memberikan asistensi, dulu cuma 160 miliar, sekarang 540 miliar. Ya memang jangka waktunya sudah 7 tahun lebih. Kemudian Tuban, ada YouTube di Pak Bupati mengatakan dengan penyetaraan harga MPLB, mineral non batuan, bukan logam dan batuan, itu meningkat 160 miliar. Di Lumajang, pasir yang dulu harganya 110 ditentukan oleh gubernur yang lama, sekarang diperbaiki sudah 10.000 sampai 11.000, sekarang sudah 100.000, 10 kali lipat. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan ini ada ilmunya. Sekarang yang terakhir penutup, kesimpulannya ialah memecahkan masalah pajak agar pajak itu naik. Satu, akurasi data dan sinkronisasi data. Akurasi data. Yang kedua, harus ada sanksi wajib pajak yang bandel, surat tagihan dengan data shock terapi. Jadi semuanya itu harus ada hukumannya dalam tanda petik administrasi. Harus penguatan SDM, penambahan training tenaga-tenaga, termasuk harus ada advisor bidang ini. Yang keempat, evaluasi perda, perbuk, pajak daerah dan retribusi disesuaikan sesuai dengan 5 tahunan, jangan sampai 10 tahun tidak diapa-apain. Terus yang ke-5, information technology, multimedia, aplikasi bayar sendiri online. Kemudian yang terakhir, intensifikasi dan eksternalisasi pajak. Itulah saudara-saudara sekalian, mahasiswa saya yang saya muliakan, tugas saudara satu, mereview apa yang saya sampaikan. Terus minggu depan nanti kirim ke website ini, Google Classroom yang saya buat, nanti saya kirim. Dan PowerPoint ini juga akan saya kirim ke semua mahasiswa, dan dalam waktu seminggu saudara akan mengirimkan ke saya. Kalau lebih dari seminggu akan saya kurangi nilainya. Inilah manfaat dari sistem perkuliahan memakai daring. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, jadilah orang yang hebat. Ilmu itu adalah syarat, bukan rukun. Kalau Anda ingin sesuatu yang bagus, maka harus ada ilmunya. Man aradad dunya fa'alaihi bi ilmi.
Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mencapai kebaikan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin mencapai kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin mencapai dua-duanya secara bersamaan, maka ilmu syarat untuk mencapai kedua-duanya. Terima kasih. Sekali lagi selamat belajar. Salam keluarga. Stay at home. Homework kerjakan dalam 1 minggu. Kemudian nanti saya tuliskan alamat untuk saudara-saudara bisa nyetor ini dan menjadi bagian dari kehadiran saudara dengan kuliah online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.